Penyelenggaraan manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, kewenangan tersebut dikecualikan bagi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama. Apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun di hari tua, dan perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk manajemen PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS. Sistem ini diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah yang wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem. Sistem informasi ASN dibangun berbasiskan teknologi informasi yang user-friendly sehingga mudah diaplikasikan dan diakses, namun tetap memiliki prosedur keamanan yang dipercaya. Sistem informasi ASN ini memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, antara lain ada daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. Sistem informasi ASN juga memuat rencana pengembangan karir beserta pemantauan dan evaluasinya, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi, kelompok rencana sukses yang telah ditetapkan, data dan informasi, manajemen karir di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, manajemen PNS memerlukan sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karir, dan sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun yang merupakan bagian terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, disebutkan dalam Undang-Undang ASN bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas dan status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik
Dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain itu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Dua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Jabatan pimpinan tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak, jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, JPT Utama dan Madya tertentu dapat pula berasal dari kalangan non-PNS selama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Presiden. Namun, pengisian JPT oleh non-PNS ini dikecualikan dalam bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, dan pengelolaan sumber daya alam kecuali telah mendapatkan persetujuan Presiden dengan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Undang-Undang ASN mengatur beberapa ketentuan mengenai pengisian JPT pada instansi pemerintah sebagai berikut. Pengisian JPT Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional. Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkatan nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. JPT Utama dan Madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkannya dalam keputusan Presiden. JPT dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dengan sesuai kompetensi yang telah ditetapkan melalui proses yang terbuka dan kompetitif. JPT di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian JPT dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Pembentukan panitia seleksi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Komisi Aparatur Sipil Negara. Panitia seleksi terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi pemerintah yang bersangkutan dan dipilih dan diangkat oleh PPK berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. Panitia seleksi kemudian melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian atau assessment center atau metode penilaian lainnya. Ketentuan mengenai pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menetapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan Komisi KASN. Perlu diketahui, pengisian JPT yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat menduduki JPT Utama dan JPT Madya. Untuk pengisian JPT Utama dan atau Madya, panitia seleksi instansi pemerintah memiliki 3 calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan oleh Presiden. Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan utama dan atau Madya. Untuk pengisian JPT Pratama, PPK terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang memiliki 3 nama calon pimpinan tertinggi Pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. Pejabat yang berwenang kemudian menyampaikan 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi Pratama yang terpilih pada PPK dan selanjutnya PPK memilih 1 dari 3 calon tersebut untuk ditetapkan sebagai pejabat pemimpin tinggi Pratama.
Mengenai penggantian pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tertentu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang telah ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan media yang dilakukan sebelum 2 tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.